Halo semuanya, kenalin aku Adila dan sekarang aku mau coba bahas soal statika struktur di chapter 2. Jadi langsung aja ke soal pertama. Nah, di sini ada traktor yang mau ngangkat 10 kilonewton batu 10 kilonewton. Beratnya 10 kilonewton. Terus ditanya berapakah equivalent force system yang di A sama di B. Jadi sistem gaya yang ada di A dan B ini gitu. Jadi langsung aja gambar ulang dulu sistem A, B dan batunya. Di sini ada titik A dan B, terus ada batu di sini dengan berat 10 kN. Nah, di sini kita pakai hukum Newton 1 yaitu sigma F, yaitu sigma F sama dengan 0 ya. Sigma F sama dengan 0. Cuman di sini cuma ada gaya yang arahnya tuh ke vertikal, jadi cuma ada FY aja sama dengan 0. Nah, di sini tuh ada gayanya tuh gaya beratnya yang batu dan gaya dari A dan B di sini ya. Berarti bisa langsung dihitung, berarti gaya berat batunya ditambah FA dan FB itu sama dengan 0. Jadi F di A dan B itu sama dengan min W batu, dimana W batu itu tadi 10 kN gitu. Nah, terus lanjut ke momen-momen yang ada di titik A dan titik B nya itu pakai sigma momen sama dengan 0. Nah, di sini pertama itu di titik A ya. Di titik A itu sigma momen itu berarti gaya yang mempengaruhinya tuh yang batu, gaya berat batu yang tadi itu ada 10 kilonewton. Nah, momen itu dikali lengan gayanya ini 0,8 meter ya. 0,8 ditambah momen yang ada di A. Momen yang ada di A itu sama dengan 0 gitu. Oh ya, ini tuh kita ngambilnya counterclockwise tuh positif ya. Jadi di sini kita bisa dapat momen di A-nya itu sama dengan 10 kali 8 itu berarti 8 ya. 8 kilonewton meter minus karena pindah ruas. Nah, minus ini berarti dia arahnya tuh arahnya tuh berarti dia clockwise gitu. Clockwise. Nah, terus di B, di titik B sama ini anti clockwise positif. Sigma momennya masih 0. Nah, tapi di sini sekarang lengan gayanya tuh lebih panjang ya, dari sini ke sini. Nah, kita tahu dari sini nyampe sini itu 0,8 ya. Nah, tapi kita belum tahu di sini berapa. Nah, tapi kita tahu nih ada sebuah segitiga di sini yang coba dipindahin ke sini. Nah, di sini kita tahu panjang kemiringannya itu 1,7 meter dan tingginya ini 1 meter, tapi 1 meter tuh nggak nyampe di sini. Dan bisa dilihat di sini nih
ada 0,15 meter. Ada 0,15 meter. Nah, jadi di sini jumlahnya itu berarti 1 dikurangi 15 meter jadi 0,85 meter ya. Gitu. Nah, yang kita cari itu kan panjang ini ya. Jadi kita bisa pakai Pythagoras. Misalnya ini X gitu, misalnya berarti X itu sama dengan akar 1,7 kuadrat dikurangi 0,85 kuadrat ya. 85 kuadrat. 0,85 kuadrat. Nah, dan ini hasilnya itu 0,85 akar 3. Gitu. Jadi kita tahu panjang ini tuh 0,85 akar 3. Nah, jadi lengan gaya di B, lengan gaya dengan titik pusat B oleh gaya berat batu itu 0,8. Oke, gayanya dulu deh. Gayanya sama itu 10. Dan dia counterclockwise juga. Dikali 10 dikali 0,8 ditambah 0,85 akar 3. Gitu. Ditambah sama MB itu hasilnya 0. Nah, ini dihitung hasilnya tuh 22,7 ditambah MB itu 90. Berarti kita dapat momen di B-nya itu berarti 22,7 minus 22,7 kilonewton. Berarti MB-nya kita dapat minus 22,7 kilonewton meter. Gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tunggu. Ini minus berarti dia clockwise juga ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini itu ada orang yang narik seember air yang beratnya 50 lb. 50. Terus di sini ada jeep yang narik kumpulan batu bata gitu di sini yang beratnya itu 200 lb ya. 200 lb. Nah, di sini diminta resultannya ya resultan yang paling sederhana dari sistem gaya ini dan perpotongan di sumbu X-nya itu perpotongan resultan di sumbu X itu berapa ditanyanya gitu. Jadi langsung aja kita tinjaunya satu-satu ya. Di sini coba kita lihat yang seember air sama orang dulu. Ya, jadi di sini seember air ya. Terus ini anggap ada orang yang narik gitu ya. Oke. Seember air itu dia 50 lb ya. Maka di sini tegangan talinya juga sama 50 gitu ya. Dan nyampe sini juga tetap 50 karena katrolnya enggak bergerak juga. Nah, oke. Nah, terus karena ini katrol juga diam, berarti dia
karena dia punya dua gaya yang ngarah ke bawah, berarti dia pasti punya ada gaya yang narik dia ke atas dan yang narik dia ke kanan gitu, karena ini bisa diuraikan. Gaya tarik oleh orang ini bisa diuraikan jadi gaya vertikal dan horizontal gitu. Nah, oke. Kita asumsiin ini tuh sudut theta ya. Kita namain sudut ini theta gitu. Nah, kita cek dulu sigma FY itu sebenarnya 0 ya. Nah, berarti di sini kan ada gaya berat, gaya tegangan tali yang dipengaruhi oleh gaya beratnya seember air itu ada 50. Oh ya, ini ke atas positif ya, jadi ini negatif 50. Dikurangi, kita anggap ini F gitu ya, gaya tarik orang ini F, tapi dia miring. Jadi kalau misalnya kita mau lihat yang vertikalnya, berarti kita kali cos theta ya. Terus ditambah gaya yang ke atas ini, gaya katrol ini kita sebutin, kita namain KY, K aja deh, K yang arahnya Y gitu. Ini sebenarnya 0 gitu. Nah, berarti kita bisa tahu si KY-nya ini berapa. Berarti sama dengan 50 ditambah F cos theta ya. Oh ya, F-nya tuh sama ya, 50. Nah, kita harus cari tahu cos-nya dulu kan. Nah, gimana caranya? Kita bisa tahu dari di sini tuh ada segitiga ya. Segitiga ini kalau kita pindahin ke sini gitu ya. Set, di sini ada theta gitu. Nah, di sini tuh diketahui ya. Di sini di gambar ini tuh udah dikasih tahu kalau misalnya ini tuh jadi ada gini nih, tinggi orang nih di sini. Nah, dari atas nyampe bawah itu dia itu 25 feet ya. Tapi tinggi orangnya tuh 5. Jadi berarti sisa tinggi segitiga ini tuh berarti 20 ya. Dan dikasih tahu juga kalau lebarnya itu 2. Yang ini ya. Jadi bisa dilihat di sini, jadi dapat 2 di sini. Nah, cos itu kan samping kali miring ya, samping per miring ya. Nah, tapi miringnya kita belum tahu. Kita cari pakai Pythagoras. Kalau kita asumsi ini X gitu. Misalnya ini X. Berarti X-nya itu berarti sama dengan akar dari 20 kuadrat ditambah 2 kuadrat gitu ya. Berarti jadi 2 akar 101. Oke. Kita balik lagi ke sini ya. Kita berarti tahu kalau cos theta-nya itu berarti 20 sorry, ya belum. Alasnya tuh yang 20 ini ya, karena tetanya ada di sini, bukan di bawah. Jadi bisa dapat cos tetanya itu berarti 20 per
2 akar 101 gitu. Kita masukin cos theta-nya di sini. Dan bisa dihitung ntar pakai kalkulator, itu hasilnya jadi 50 ditambah 49,75. Berarti KY-nya ini 99,75 lb gitu. Terus ada juga komponen X-nya ya. Nah, di sini ada komponen Fx juga. Nah, di sini tuh cuma ada gaya yang ke arah kiri oleh tarikan orang ini. Berarti si katrolnya nahan ke arah kanan gitu ya. Kalau ini kita anggap yang ke kanan itu yang positif. Jadi tadi itu berarti ini F sin theta ya, ditambah sama kita anggap itu yang Kx gitu ya, itu sama 0 minus sin, sorry. Nah, berarti Kx-nya berarti sama dengan F sin theta gitu ya. F-nya itu 50, gaya tarikan orang. Terus sin-nya itu berarti 2 per 2 akar 101 ya. Jadi dan kita bisa dapat, habis dihitung kita dapat 4,98 lb. Ini buat yang horizontal gitu ya, yang ini. Berarti ini KY gitu ya, ini Kx. Oke. Nah, terus ada juga gaya oleh Jeep ini, mobil Jeep ini sama prinsipnya sama kayak yang ditarik sama orang ini, cuma angkanya aja yang berbeda. Bisa jadi ini katrol ditarik oleh Jeep, terus di sini ada batu bata ya, 200 lb gitu ya. Sama ini juga ada gaya tarik ke atas, kita anggap namain L gitu ya, LY berarti, dan yang kesini LX. Dan di sini ada tarikan traktornya 200 juga. Ada ini alfa, berarti ini F cos alfa, dan yang ini F sin alfa gitu ya. Sama kita ambil sigma Fy nya dulu boleh, sama dengan 0. Berarti ya sigma Fy nya itu sama dengan 0. Berarti 200 min 200 min F cos theta alfa itu kalau ditambah sama KY kalau LY itu sama dengan 0. Berarti LY nya berarti 200 ditambah F nya itu 200 juga, dikali cos theta ya, dikali cos alfa. Nah sama kita bisa cari cos alfanya pakai Pythagoras lagi. Nah, di sini untuk yang di mobil Jeep ini angka-angkanya berbeda ya. Katanya di sini ada tingginya 25 feet gitu.
Tapi ada tinggi mobil Jeep juga sebesar 2 dan lebarnya itu 5 ya di sini. Sini 5. Berarti panjang tinggi segitiganya itu berarti 23 ya. Sama kita cari pakai Pythagoras lagi. Berarti X-nya itu berarti sama dengan 23 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Diakarin. Kita dapat jadi akar 554 atau 23,54 gitu. Berarti kita juga bisa dapat cos-nya. Ini alfanya. Berarti cos alfanya itu 23 per 23,45 54. Dan sin alfanya 5 per 23,54 ya. Nah, kita masukin lagi 200 ditambah 200 dikali 23 per 23,54 gitu ya. Jadi hasilnya jadi 195,44 dan dihitung lagi jadi 390. Ya, kita dapat L-nya. L-nya tuh yang ini. Terus sama yang sigma fx-nya juga. Ya, ke kanan positif. Berarti F sin alpha dikurangi L X gitu ya, L di komponen X itu sama dengan 0. Berarti min LX itu sama dengan min F sin alpha, atau ini bisa dicoret juga. Nah, F-nya tuh tadi 200 dikali sin alfanya itu ini ya tadi 5 per 23,54. Jadi hasilnya itu jadi 42,49 LB. Oke. Nah, ini kita baru punya gaya yang ada di sini. Gayanya masih terpisah di antara katrol gitu kan. Di sini ada KY dan KX gitu ya. Dan di sini ada LY dan LX. Dan ini tuh pada katrol. Jadi kalau katrol ini karena katrol ini menarik gitu ya, ditarik, ada gaya tarik menarik ya, ya. Nah, kita cek lagi, kita mau tinjau penyangganya sekarang yang ini. Sini penyangganya gitu ya. Nah, kita tahu tadi di sini ada LY,
ada Lx, ini di sini K ya. Oke. Nah, ke penyangganya ini dari katrol ke penyangga ini tuh dia ada lagi pasti gaya yang jadi dari katrol ini tuh ada gaya X reaksi ke penyangga ini gitu ya. Jadi karena katrolnya punya gaya ke kanan gitu, yang ini berarti si penyangga ini dia punya arah gaya ke kiri, ini ke kiri, jadi penyangganya merasakan gaya ke kanan gitu. Dan sama juga yang ke atas itu berarti dia punya gaya ke bawah yang nilainya tuh sama, cuma beda arah aja. Sama di sini juga. Nah terus kita butuh resultannya kan ya. Berarti resultannya tuh kita bisa dapetin dengan cari resultan di sumbu Y dan sumbu X nya lagi. Nah di sumbu Y itu kan berarti tadi ada LY gitu ya, kebalikannya sama KY, berarti yang ke bawah. Nah itu tuh berarti tinggal dijumlahin tadi tuh 99,75 ya, ditambah 39,395,44, berarti jadi 495,19 lb gitu. Nah terus untuk Rx nya itu sama dengan 42,49 ya dikurangi 4,98 yang ini ya, yang Kx tadi, jadinya 37,51 lb. Nah sehingga kita bisa dapat resultannya itu bisa jadi akar 37,51 kuadrat ditambah 495,19 kuadrat, dan hasilnya itu 496,61 lb. Nah tapi sekarang kita butuh pertanyaan yang kedua ya. Yang ditanyain itu perpotongan dengan sumbu X itu di mana. Nah jadi di sini tuh ada sumbu X-nya tuh ada di sini ya. Jadi di sini titik nolnya. Jadi kita coba pindahin semua gayanya dulu ke titik nol gitu ya. Berarti yang kita pindahin tuh ada LY sama yang X, semua yang X kita pindahin. Nah gimana sih mindahin tuh? Kalau kita mindahin tuh kan berarti ada momen ya, dikali sama dengan F kali D yang jarak perpindahannya. Karena ini tuh yang ke bawah gitu ya jadinya. Ini ke bawah dan ke
kanan gini ya. Nah berarti ini dipindahin ke sini, ke sumbu Y, dan yang horizontal ini semuanya dipindahin ke sumbu X. Nah ini berarti kan yang LY tadi, yang nilainya itu 395,44 ya. Mau kita pindahin dari sini ke sini gitu. Berarti di sini jaraknya kita bisa lihat itu 3 tambah 15 tambah 3 berarti 21 feet gitu. Nah, kita bisa dapat momennya itu berarti 395,44 dikali D-nya itu 21. Jadi 8.304,24. Dan ada juga gaya lain yang dipindahin ya tadi. Gaya yang ini, gaya KX ini dan LX dipindahin juga. Karena ini sama-sama di sini, jadi kita bisa langsung satuin aja jumlahnya LX ditambah KX gitu ya, dikali D. Dan LX tambah KX tuh tadi kita udah punya yang ini ya. Itu tuh 37,51. Berarti dikali D-nya itu jaraknya itu 25. Ya dikali 25. Jadi dapat momennya 937,75. Oh ya, terus kita harus lihat ini perputarannya ke arah mana, karena ini titik acuannya yang 0 ini. Berarti untuk yang LY ini berarti dia gini ya jadinya. Berarti itu clockwise gitu. Dan yang LX dan KY ini kan lebih gede LX ya. Jadi dia lebih kedorong ke sini. Ke sini, dan ya dia muternya juga sama clockwise gitu. Jadi ini dua-duanya searah gitu ya. Ini clockwise, ini juga clockwise. Jadi kita bisa dapat sigma M. Oke, ini sigma M1, sigma M2 aja deh. Jadi M1 tambah M2 gitu ya. Jadinya 8304,24 ditambah 937,75 gitu. Hasilnya jadi Oke, hasilnya jadi 92,41 salah. 9241,99. Nah, sigma moment ini tuh buat nyari D-nya. Jadi dia berpindahnya tuh seberapa jauh sih dari sini kan. Ini udah dipindahin nih semuanya di sini resultannya berarti ke arah. Nah, kita tahu
kalau M itu sama dengan F dikali D gitu ya. Nah, sekarang kita masukin F-nya itu adalah resultan gitu. Jadi kita bisa tahu D itu kan berarti M per F ya. Nah, dan ya M itu momen ya. Dan momennya itu berarti tadi kan yang 9241,99 per resultannya itu tadi ini ya. 496,61. Jadinya berapa? Jadinya 18,61 feet gitu ya. Ya. Oke. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya aja. Nah, di sini ada sebuah jembatan dengan dasarnya gitu. Dasarnya ini ditopang oleh sebuah penopang yang beratnya 100 kN dan berat jembatannya itu 150 kN. Terus katanya ada truk juga yang beratnya 150 kN juga. Nah, di sini ditanyanya tuh equivalent force systemnya, berarti ya gaya-gayanya yang ada di dasar penyangga jembatannya ini, berarti di titik bawah paling bawah ini. Ketika ada dua saat dua waktu, yaitu pertama pas truknya itu ada di lane luar. Ya di sini ada di sini ada 4 lane, 4 jalur gitu. Nah, ketika ada di jalur yang paling luar di sini gitu, dan di jalur yang di tengah gitu, di inside lane, jalur yang dalam sini. Oke, kita langsung aja jawab. Pertama kita cari gayanya dulu aja, sigma gaya ya, yang sama dengan 0. Tapi di sini cuma ada gaya horizontal, jadi kita langsung aja sigma F sama dengan 0. Nah, berarti di dasar jembatannya ya, ini itu ada, kita namain ini N gitu ya, jadi N di terus kita anggap yang ke atas itu plus gitu ya, jadi gaya-gaya berat yang lain tuh jadi minus, min 100, min 150, min 150, yang truknya itu sama dengan 0 gitu. Berarti kita dapat nih N-nya 400 Newton. Oh ya, dan ini dimanapun truknya berada gitu ya, di paling luar, mau di tengah, mau di paling tengah sini, mau di sini, dia itu sama aja F-nya. Soalnya dengan gaya itu nggak berpengaruh di sini untuk perhitungan gaya ini. Kalau untuk ya perhitungan resultan gaya. Nah, tapi nah di sini perbedaannya itu di momennya. Oke, kita jawab dulu yang A ya. Sigma momennya itu sama dengan 0 ya. Nah, dan anggap counterclockwise itu positif gitu ya. Jadi di sini tuh ada sama kayak tadi, ada 100 kN beratnya
beratnya penyangga jembatan, tapi lengan gayanya itu 0 ya. Jadi sebenarnya ini dapat diabaikan. Terus ada 150 kilonewton berat jembatannya juga, sama di lengan gayanya tuh 0, jadi bisa diabaikan juga. Nah, untuk truknya di sini ya, di lane terluar kan. Jadi satu jalur itu ada 4 meter. Nah, dan kita asumsikan truknya ini berada di tengah jalur gitu. Jadi titik beratnya juga di tengah jalur gitu di sini. Berarti titik beratnya itu dari ujung jalur tuh jaraknya 2 meter ya, tengah-tengahnya. Berarti kalau misalnya kita ukur dari tengah jembatan itu jadi 6 meter lengan gayanya truk 150 kN dikali lengan gayanya 6 meter. Oh ya, ini clockwise ya, jadi minus. Dan ditambah sama ini momen di kita ini momen di situasi A aja deh. Sebenarnya 0 gitu. Berarti ini 0, ini 0. Ini min 900 tambah MA sebenarnya 0. Berarti kita dapat MA-nya itu berarti 900 kilonewton meter. Oke. Selesai, dan yang B-nya sama. Sigma M-nya sama dengan 0. Dan gaya berat jembatan sama penyangga jembatannya nggak berubah ya. Jadi 100 kali 0 ditambah 150 kali 0. Nah, dikurangi. Nah, sekarang truknya ada di sini, di jalur yang tengah, jalur yang lebih ke tengah. Nah, sama diasumsikan truknya ada di tengah gitu ya. Jadi 2 meter dari pinggir jalur. Berarti 2 meter dari tengah jembatan juga. Jadinya 150 dikali 2 ditambah M P tambah ya momen yang ada di sini. Dapat deh MB-nya itu ini 0 300 ya. Berarti dapat MB-nya itu 300 kilonewton meter. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal ya selanjutnya. Oke, jadi di sini ditanya di mana sih gaya 100 Newton ini harus ditaruh di sumbu X ini. Agar resultannya tuh bisa di 5,5 yang ini ya. Oke. Nah, ini kita tinjau satu-satu. Kalau misalnya di sini ada sumbu Z gitu ya misalnya. Nah, kita bisa lihat dari perspektif lain. Jadi di sini ada sumbu Z dan di sini jadi sumbu X gitu ya. Terus aku namain gaya yang ini F1 gitu. Ini F2 dan ini F3. Nah, jadi di sumbu X ini
berarti ada 3 gaya ya, yaitu ada yang di 12 itu 200 Newton, terus ada yang di 10 yang arah ke bawah 100 Newton, 10 meter dan 8 meter gitu ya, tapi nggak arahnya ke atas 50 Newton di 8 meter. Nah terus resultan yang diinginkan tuh dia di 5 meter ya, dan arahnya ke bawah. Resultannya di 5 meter, ini R gitu. Ini namanya ini aja deh, F1 enggak, yang 12 tuh F2 ya, F2 di sini ada F1, yang ini F3. Nah berarti kita bisa cari tahu dengan cara pindahin gaya-gayanya. Kita pengen resultannya ada di sini, berarti kita pindahin gayanya di sini. Ya pindahin gayanya ke resultan yang diinginkan gitu. Dengan cara seperti biasa itu momen sama dengan F1 momen itu sama dengan F dikali D ya, jarak perpindahan. Nah berarti kita mulai dari momen 1 aja gitu ya, sama dengan F1 dikali perpindahan 1, berarti F1 nya itu kan 100 Newton ya, dikali D1 nya itu berarti kita mau pindahin 10 ke 5, jadi D nya 5 ya, 5 meter. DM nya sama dengan 500 itu, dan dia ini arahnya clockwise ya. Yap, benar. Terus di sini ada M2 sama caranya, PF2 nya itu 200 dikalinya sama perpindahan 12 ke 5 jadi 7 ya, 7 meter, itu berarti 1004. Ini juga sama arahnya clockwise. Dan ada M3 itu F3 nya itu 50 dan D nya 8 ke 5 jadi 3 meter jadi 150. Nah tapi ini anti clockwise ya, counter clockwise, karena dia arahnya ke atas gitu. Ini nah agar si resultannya tetap di sini, berarti dia butuh sigma M nya harus sama dengan 0 ya. Karena apa? Karena kita tahu perpindahan itu kan sama dengan sigma M dikali F ya. Nah kalau misalnya kalau misalnya kita pingin perpindahannya 0 dari resultan ini, berarti kita butuh sigma M nya sama dengan 0 juga gitu. Nah oke, jadi kita masukin aja langsung yang M1 tambah M2 tambah M3 ditambah M yang mau dimasukin ini, yang 100 Newton ini kita
kita anggap M4 gitu ya, sebenarnya 0. Nah M1 sama M2 karena anti clockwise kita jadiin minus 100, 1400 ditambah 150 ditambah M4 itu kan berarti F kali D ya. F nya itu tadi dia bilang 100 dan yang dicari itu D nya sebenarnya di 100 dikali D4 itu sama dengan 1750. Berarti D4 nya itu jadi 17,5 ya. Berarti ini artinya berarti D4 ini arti D4 ini berarti gaya ini tuh harus dipindahin 17,5 meter dari tempat awalnya ke sumbu R ke tempat resultan agar resultannya itu ada di 5,5 gitu ya. Oh ya, dan kita perlu ke kanan atau ke kiri, kita cek dari momennya tadi positif ya. Ini kan M4 nih, momennya tuh positif 1750 tuh. Jadi butuh momen yang arahnya anti clockwise gitu. Nah karena dia arahnya downward gitu ya, ke bawah, jadi dia pasti harus di kiri resultan. Nah berarti 7,5 dia pindahin 7,5 dari 5 meter ini, berarti kita dapat hasilnya jadi min 12,5 ya kan. Berarti ya 5 dikurangi 17,5 ya 12,5. Dia di sumbu X nya itu di min 12,5. Nah terus di sumbu Y nya kita pakai cara yang sama. Jadi di sini Z, ini Y gitu. Kita pindahin soalnya ke bawah dulu. Ya, jadi sama resultannya tuh mau di 5 ya. Tapi sekarang berarti ini F1-nya ini ya, di 2 gitu ya. Ini F1. Terus F2-nya di 6 meter. Dan F3-nya yang arahnya ke atas itu di 8 meter ya. Tuh. Ya. Caranya sama, berarti kita cari M1, M2, M3-nya lagi. F1-nya ini 100 Newton ya. Dan jarak yang mau dipindahinnya 3 meter, jadi 300 Newton. Ya jadi 300 Newton meter sih sebenarnya. Dan ini tuh berarti arahnya ke sini, jadi anti clockwise. Terus M2 F2
F2 nya ini 200 dan D2 nya butuh cuman 1 meter aja dipindahinnya, jadi 200 Nm, dan arahnya dia clockwise. Terus M3 itu F3 dikali D3 sama 50 kali, mau perpindahannya 3 jadi 150 Nm, dan arahnya ke sini ya, jadinya itu anti clockwise. Sama, kita cari lagi sigma M nya berarti sama dengan 0 ya, berarti M1 tambah M2 tambah M3 tambah M4 itu sama dengan 0. Seperti biasa kita pakai yang anti clockwise itu positif, jadi M1 itu positif, jadi 300, M2 clockwise jadi negatif ya, 200, dan M3 itu 150. Terus M4 itu berarti F4 kali D4 ya, dengan 0. Nah, oke, jadi kita bisa langsung kalkulasiin aja. Tadi F4 nya itu tadi 100 ya, dikali D4 itu sama dengan min 250. Berarti D4 nya itu min 2,5 ya meter. Nah, berarti ini minus kan, jadi minus tuh berarti yang dibutuhkan tuh clockwise, karena kita positifnya tuh tadi anti clockwise. Nah, dan kalau mau clockwise dari resultan ini, dan kita punyanya arahnya 100 Newton yang arahnya ke bawah gitu, jadi pasti di daerah sini ya, di daerah sini ke arah kanan gitu. Dan katanya jaraknya itu 2,5 meter, jadi berarti sama aja kayak 5 ditambah 2,5 meter, jadi hasilnya adalah di 7,5, di sekitar sini lah ya, 100 Newton gitu. Berarti koordinat koordinat gayanya yang tadi itu berarti tadi di min 12, x nya tuh di min 12,5, dan y nya itu di 7,5 gitu. Oke, ini udah hampir sejam ya, dan kita udah bahas 4 soal gitu ya. Jadi sekian aja dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu.